Semoga pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silakan untuk Naila dibimbing berdoa. Duduk siap. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai silahkan dilihat di mejanya. Apakah ada sampah yang berserakan? Kalau ada silahkan dibuang di tempatnya. Apakah pakaiannya sudah rapi? Yang belum rapi silahkan dirapikan terlebih dahulu supaya pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman. Sudah? Bu Anissa tanya, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Oke, Dela, Bu Afif sama Audi. Audi. Oke, kemana dia? Sakit. Oke, kita doakan semoga yang sakit hari ini segera diberi kesembuhan. Buat kalian yang hari ini bisa datang ke sekolah untuk belajar, semoga selalu diberi kesehatan. Amin. Minggu yang lalu Bu Anissa sudah memberikan materi tentang tentang konsep debit dan kredit. Masih ingat? Masih. Oke, kalau masih ingat coba Bu Anissa tanya, harta kalau bertambah berada di sebelah apa? Debit. Kalau berkurang? Kredit. Nah, contoh dari akun harta itu ada akun apa saja? Kas, pendapatan, hilang. Oke, cukup. Berarti masih ingat semua ya? Masih. Semangat untuk hari ini? Semangat. Coba dikeluarkan emotikonnya. Ada yang nangis lagi nggak ya ini? Oke, karena malam ini malam minggu, kenapa ada yang nangis? Kenapa? Capek. Oh, capek. Kenapa capek? Kenapa capek? Oh, Sabtu, iya. Nanti malam mingguan. Jadi tidak usah capek hari ini. Kita bikin happy. Semoga dengan pembelajaran Bu Anissa hari ini kalian semangat. Nah, untuk hari ini Bu Anissa akan memberikan materi tentang perusahaan jasa, yaitu entry jurnal umum atau membuat jurnal umum, memasukkan transaksi ke dalam jurnal umum. Nah, kira-kira kalau Bu Anissa bilang jurnal umum, apa sih yang ada di pikiran kalian tentang jurnal umum? Jurnal, iya. Apa? Debit dan kredit gitu ya. Jadi ada akun nantinya yang dimasukkan ke dalam jurnal. Ada yang berada pada posisi debit dan ada yang berada pada posisi kredit. Nah, ini adalah pengertian dari jurnal umum, yaitu formulir khusus yang dipakai untuk mencatat bukti pencatatan, bukti transaksi berupa debit dan kredit. Ya, benar berarti ya. Jadi ada debit dan ada kredit. Oke, kita lanjutkan. Ini saya dulu ya. Nah, ini adalah bentuk dari jurnal umum. Ada kolom tanggal, ada nomor bukti, nama akun, preferensi debit dan kredit. Ada berapa kolom? Ada 6 kolom. Nah, tanggal berarti diisi tanggal apa? Tanggal transaksi. Jadi ada tahun, bulan, tanggal. Jadi tanggal terjadinya transaksi. Sedangkan nomor bukti, ada yang bisa nomor bukti. Kira-kira nomor bukti apa? Iya, pinter, cerdas. Jadi nomor bukti transaksi. Jadi kalau di dalam di dalam jurnal umum itu contohnya seperti ini. Jadi misalkan tadi yang awal adalah debitnya jurnalnya kas pada modal. Nah, di sini ada keterangan. Keterangannya apa? Penanaman modal sesuai dengan transaksinya apa? Misalkan penanaman modal Tuan Yeremia. Gitu. Paham? Oke, lanjut. Kita ke referensi.
berapa. Paham ya sampai sini? Paham. Nah, dalam pembuatan jurnal umum, langkah-langkahnya apa yang pertama? Catatlah transaksi pada kolom tanggal sesuai dengan tanggal yang tercantum pada bukti transaksi. Oke, sesuai dengan kolom-kolomnya tadi ya. Yang pertama dicatat adalah tanggal. Yang kedua adalah kode bukti transaksi. Kemudian nama akun beserta keterangan. Dan yang terakhir adalah Debit dan kredit. nominalnya. Oke, kira-kira sampai sini adakah yang mau bertanya? Silakan Naila, berdiri. Bagaimana cara menjurnal transaksi yang sebagian sudah dibayar, sebagian belum? Misalnya, pada tanggal 5 Oktober 2023 itu ada transaksi servis komputer. Misalkan ini adalah usahanya Yeremia. Jadi Yeremia itu nantinya bagaimana kalau ini tadi si pembelinya sudah membayar tapi yang sebagian belum dibayar. Nah, kira-kira Yeremia itu punya utang apa piutang? Piutang. Karena yang utang adalah pembeli. Nah, berarti apa? Kita dapat uang dulu enggak? Ya. Sebagian kan tadi misalkan 10 juta, dibayar 5 juta. Berarti piutangnya juga 5 juta. Kalau dibayarnya 5 juta, berarti kasnya yang masuk berapa? 5 juta. Berarti kas 5 juta. Piutang bertambah di sebelah mana? Debit. Debit. Berarti piutangnya juga 5 juta. Kreditnya apa? Pendapatan jasa, pendapatan jasa servis. Berapa? 10 juta. Samakah debit dan kreditnya? Sama. 10 juta, 10 Juta. Sekarang silahkan kalian scan barcode berikut ini. Di sini ada lembar kerja. Yang HP-nya tidak support untuk scan barcode, mungkin temannya bisa membagikan linknya ya. Nah, kemarin Bu Anissa sudah membentuk kelompok. Sekarang sudah duduknya sudah sesuai dengan kelompoknya belum? Sudah. Nah, lembar kerja ini silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Yang satu bagian buka LKPD-nya, yang satu bagian buka bahan bacaan. Di sini ada komik Jalan Kinclong, yaitu apa? Jasa Laundry Kinclong. Di situ ada komiknya. Biasakan kalau kalian berkelompok itu membagi tugas, jangan hanya satu yang mengerjakan. Sudah? Oke, kalau sudah Bu Anissa pindah. Coba dibuka LKPD-nya LK2. Sudah dibuka LK2? Sudah. LKPD. Sudah? Oke, sudah. Yang LK2 soal yang pertama apa itu di situ? Mencari apa? Mencari apa yang pertama? Hasil analisis transaksi yang terjadi pada komik Jalan Kinclong. Oke, yang pertama adalah mencari transaksi. Jadi transaksi di dalam komik ini yang sudah Bu Anissa share, itu transaksinya ada transaksi apa saja, tanggal berapa, kemudian apa transaksinya apa. Ditulis dulu di bukunya transaksinya apa, nanti biar diedit sama temennya yang bawa laptop gitu ya. HP-nya bawa, dibuka. Yang transaksinya itu nggak dibikin tabel bu.
boleh. Yang transaksinya kan Iya. boleh nggak dipilih tabel. Tetapi kalau untuk jurnal umum wajib pakai tabel. Sudah ya? Sudah. Oke. Biar tidak tegang untuk hari ini, kita ice breaking lagi. Masih hafal lagu konser debut kemarin? Masih ya? Untuk ice breaking silakan kalian berdiri. Debit dan kredit dalam analisis bukti transaksi. Jika harta bertambah, catatlah dalam debit. Bila harta berkurang, catat kredit. Sudah siap untuk presentasinya? Aurel? Oke, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Tuan Nisa atas kesempatannya kepada kelompok 3 untuk melakukan presentasi video ini. Tak lupa juga kepada teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya untuk melakukan diskusi kali ini. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Karena udah kenal jangan terlalu sayang. Perkenalkan, saya Aurelia Westabian, dan rekan saya Dia Kristiana. Saya Vidana Bella. Saya Dian Adela Riswari. Saya Pranya Ajeng Giansen. Sebelumnya kita sudah belajar mengenai konsep debit dan kredit. Kali ini kita akan belajar untuk mengentry jurnal. Yang pertama adalah membuat daftar transaksi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan mengisi. Transaksi ke-1 pada tanggal 1 Maret 2023, Nyonya Anissa menyetorkan modal untuk usaha laundry berupa uang sebesar 5 juta dan peralatan mesin cuci senilai 3 juta. Kemudian transaksi kedua pada hari yang sama tanggal 1 Maret 2023 menerima pendapatan usaha sebesar 150.000. Transaksi ketiga tanggal 3 Maret 2023 menerima jasa laundry sebesar 70.000, tetapi baru akan diterima besok. Transaksi keempat tanggal 5 Maret 2023 menerima tabungan piutang pada tanggal 3 Maret sebesar 70.000. Transaksi kelima tanggal 10 Maret 2023 membeli perlengkapan laundry sebesar 100.000 secara tunai. Dan transaksi ke-6 tanggal 12 Maret 2023 menerima pendapatan usaha sebesar 75.000 secara tunai. Berikutnya kepada Vika Anabila. Transaksi yang ketujuh yaitu pada tanggal 17 Maret 2023 pembelian perlengkapan laundry sebesar 100.000 secara kredit. Transaksi yang ke-8 yaitu pada tanggal 20 Maret 2023 menerima pendapatan laundry sebesar 230.000 secara tunai. Pada transaksi yang ke-9 pada tanggal 22 Maret 2023 Nyonya Anissa mengambil uang kas untuk kepentingan pribadinya atau PRIP sebesar 300.000. Transaksi yang ke-10 pada tanggal 25 Maret 2023 membayar beban listrik sebesar 300.000 secara tunai. Transaksi yang ke-11 pada tanggal 27 Maret 2023 menerima pendapatan jasa laundry sebesar 90.000.
Transaksi yang ke-12 pada tanggal 29 Maret 2023 membayar gaji pegawai sebesar 1.500.000 secara tunai. Itu dia daftar transaksi yang ada pada laundry kinclong. Berikutnya setelah kita membuat daftar transaksi adalah mengentry jurnal, yaitu jurnal umum yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ajeng. Pada tanggal 1 Maret 2023, kas bertambah di debit sebesar 5 juta. Kemudian peralatan bertambah di debit sebesar 3 juta. Lalu modal Anissa bertambah di kredit sebesar 8 juta sebagai setoran investasi. Pada tanggal 1 Maret 2023, kas bertambah di debit sebesar 150.000 dan pendapatan jasa berkurang di kredit bertambah di kredit sebesar 150.000 sebagai penjualan tunai. Pada tanggal 3 Maret 2023, pendapatan jasa piutang usaha bertambah sebesar 70.000 di debit. Kemudian pendapatan jasa bertambah di kredit sebesar 70.000 sebagai penjualan kredit bela. Pada tanggal 5 Maret 2023, kas bertambah sebesar 70.000 di kredit, kemudian di debit, kemudian piutang usaha berkurang di kredit sebesar 70.000. Oke, sebentar. Tadi ada kan yang tidak sama hasilnya. Apakah ada yang tidak sama hasilnya? Hasil akhirnya dari totalnya? Berapa hasil akhirnya? 10.980.000. Oke, 10.985.000. Oke, sampai sini saja presentasinya. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami. Tinggal nomor hasil cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebentar. Coba ditanyakan ke teman-temannya. Apakah ada yang bertanya? Saya. Silakan. Berdiri. Apakah debit dan kredit harus selalu sama juga? Ya, debit dan kredit harus sama dan seimbang karena dalam setiap pencatatan seperti yang dilihat, debit hasilnya itu sama dan mereka sama-sama memiliki Oke, jadi intinya harus selalu sama. Sudah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita games dulu. Games quiz. Ini kemarin ini sudah ya? Sudah. Dan yang ini. Oke. Silakan dibaca. Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, silakan. Mulailah berdiri. Yang mana? C. Ambil C. Bukan ya? Oke. Kalau ngambil snack, merem ya. Merem. Silakan. Ini. Sini. Oke, dapat apa?
Sama-sama. Lanjut. Ini terakhir. Oke, Aurel berdiri. Jamanya apa? Apa di transaksi ini? Apa ya? Oke, transaksi. Jadi kalau laporan keuangan itu pasti kerjakannya di akhir. Karena snacknya tinggal ini dibawa aja semuanya satu tempatnya sekalian. Oke. Jadi di dalam pembuatan jurnal umum itu yang terakhir adalah ada langkah rekapitulasi jurnal. Jadi direkap. Kira-kira tadi kan ada akun yang namanya kas, ya kan? Kas itu ada berapa saja tadi di dalam transaksi? Ada di tanggal berapa aja kasnya? Tanggal 1 ada kas, tanggal berapa lagi? 25 ada kas lagi. Tanggal 5, tanggal 10, 12, 25. Oke, nah itu apakah tanggal-tanggal yang kalian sebutkan itu kasnya semuanya berada di debit? Ya. Ada yang di kredit enggak? Ada, pasti. Nah, di situ kita harus merekap antara kas yang di debit itu jumlahnya berapa, kas yang di kredit jumlahnya berapa. Jadi supaya nanti kita mudah dalam apa? Membuat buku besar. Gitu. Jadi kasnya direkap, ada akun kas, kasnya di debit ada berapa, tanggal berapa saja. Yang di kredit ada apa, tanggal berapa saja, itu harus direkap. Oke, ada pertanyaan yang lain? Tidak ada ya? Oke, jadi untuk ref tadi isinya apa? Isinya apa? Nomor akun, dan itu sudah ada ketentuannya. Jadi ketentuannya bisa dilihat di buku paket tadi ya. Gitu. Terus kemudian antara debit dan kredit itu harus seimbang atau istilahnya balance. Oke, terima kasih. Berarti hari ini silakan kalian melakukan evaluasi atau post test. Di sini tempatnya. Silakan di scan barcode-nya yang evaluasi ya. Betul ya? Bu Anissa pindah ke soalnya. Nah, diangkat ya nanti barcode-nya. Sebelum Bu Anissa scan barcode, jangan diturunkan barcode-nya. Ya. Yang bagian belakang dulu ya. Oke, sudah. Nah, untuk mengetahui, Bu Nisa pengen tahu kalian apakah pembelajaran hari ini senang apa sedih? Silakan kalian dengan scan barcode ini yang refleksi kalian isi sesuai dengan hati nuraninya ya. Apakah kalian senang atau tertekan? Tapi nanti jangan hati-hati ya. Sudah? Sudah ya? Nah, silakan coba sekarang. Tadi kan Bu Anissa tanyanya di Google Form ya. Belum Bu Anissa buka Google Form-nya hasilnya seperti apa. Semoga dengan pembelajaran hari ini kalian senang. Coba sekarang diangkat emoticon-nya. Kira-kira tadi senang apa sedih? Nah, senang semua ya? Nah, kalau pakai aplikasi Quizzes tadi kira-kira kalian
bacanya harus cepet-cepet gitu ya. Tapi kalau pakai barcode, kalian bisa lebih lama berpikir sehingga bisa menjawab dengan tenang gitu. Tetapi nanti lain kali Bu Anissa pengen pakai link supaya nanti Bu Anissa tahu perkembangan kalian itu selanjutnya seperti apa gitu. Nanti hasil nilainya untuk pertemuan hari ini akan bisa sampaikan minggu depan ya pada saat pertemuan selanjutnya. Oke? Kira-kira kalau Bu Anissa ngasih hadiah gitu kalian seneng nggak? Pengennya gitu terus atau gimana? Pengennya dikasih hadiah terus? Oke, kira-kira sebelum Bu Anissa akhiri ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada coba Bu Anissa mau bertanya untuk yang tahu jurnal umum. Apa tadi pengertian jurnal umum? Coba angkat tangan. Tidak apa-apa. Ya, silakan dijawab. Bukti pencatatan kredit. Oke, silakan duduk. Jadi jurnal umum itu adalah pencatatan bukti transaksi. Jadi bisa diletakkan di debit ataupun di kredit tergantung dengan transaksinya. Oke. Terus kemudian kira-kira ada yang tahu nggak perbedaan piutang dengan hutang? Yeremia, tadi kan sudah ya, kan tidak Yeremia. Coba silakan berdiri Yeremia. Kalau hutang itu perusahaannya yang membicarakan belum bayar. Tapi kalau piutang itu pelanggannya yang belum bayar saat kita sudah melakukan transaksi. Oke, tepuk tangan buat Yeremia. Oke, benar sekali. Minggu depan kalian akan belajar apa? Belajar tentang jurnal umum, hasil jurnal umum supaya kalian terbiasa menjurnal. Sebelum kita akhiri, silakan Naila untuk dipimpin berdoa. Berdoa sesuai janji masing-masing. Mulai. Doa selesai. Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.